Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul metode peramalan pasar. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Amelia Khairunisa Fakhriana, yang kedua Rismawati Fitriani, yang ketiga Anggi Reza Erliana, yang keempat saya sendiri Ummi Zulfatul Mahfiroh, yang kelima Khalimatus Sa'diyah, dan yang terakhir yaitu Prima Husnul Hani'ah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan kali ini, yaitu yang pertama yaitu pengertian peramalan itu sendiri. Nah, apa sih peramalan itu? Nah, peramalan adalah merupakan suatu proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa itu sendiri yang diminta oleh konsumen. Nah, ramalan pada dasarnya itu merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Tetapi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya nanti, maka peramalan itu menjadi lebih dari sekedar perkiraan, sehingga peramalan dapat dikatakan sebagai perkiraan yang ilmiah atau educated guess. Nah, peramalan ini merupakan sebuah alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efisien dan efektif tentunya, karena peramalan merupakan bagian awal dari suatu proses pengambilan suatu keputusan, di mana sebelum kita melakukan peramalan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya persoalan dan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui materi sebelumnya yaitu tentang pengertian peramalan, yang kedua kali ini kita akan membahas tentang tujuan peramalan itu sendiri. Dalam peramalan, tujuan peramalan itu dibagi menjadi 3 bagian, tapi dilihat dengan waktu. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek atau short term, yang kedua peramalan jangka menengah atau medium term, dan yang ketiga yaitu peramalan jangka panjang atau long term. Nah, dimana pengertian dari peramalan jangka pendek itu sendiri yaitu dimana peramalan ini tuh menentukan kualitas dan waktu dari item yang dijadikan produksi. Biasanya karakteristik peramalan jangka pendek ini biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh low management. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah atau medium term, di mana peramalan ini merupakan peramalan yang menentukan kuantitas dan waktu dan kapasitas produksi. Karakteristiknya, kalau yang jangka pendek tadi harian atau mingguan, tetapi yang jangka menengah ini biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan biasanya ditentukan oleh middle management. Dan yang terakhir yaitu peramalan jangka panjang atau long term, di mana peramalan ini merupakan peramalan yang merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, misalkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ataupun 20 tahun yang akan datang. Dan peramalan ini ditentukan oleh top management. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang karakteristik peramalan yang baik. Nah, bagaimana sih cara menentukan peramalan yang baik? Karakteristik peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang terpenting. Ya, bisa dilihat di situ. Yang pertama yaitu akurasi, yang kedua biaya, dan yang ketiga yaitu kemudahan. Yang pertama akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan itu dapat diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistenan peramalan tersebut. Jadi semakin konsisten dan semakin terbiasa, maka peramalan itu akan menjadi baik. Nah, hasil peramalan dikatakan bias apabila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Yang kedua yaitu biaya. Dalam peramalan, biaya diperlukan dalam membuat suatu peramalan. Hal ini tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang akan dipakai. Jadi ketika faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya,
menggunakan manual atau dengan komputerisasi, teknologi, kemudian bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan dalam hal peramalan ini. Nah, pemilihan metode peramalan ini harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapat. Jadi misalkan biaya rendah, ya kita harus menggunakan peramalan yang sesuai dengan harga yang murah, seperti itu. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan peramalan yang lebih akurat, maka kita akan pastinya memerlukan biaya yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu kemudahan, di mana penggunaan metode peramalan ini yang sederhana, itu mudah dibuat dan mudah diaplikasikan, akan memberikan keuntungan bagi si perusahaan tersebut. Misalkan percuma kita memakai metode yang canggih, tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, kemudian keterbatasan sumber daya manusia maupun peralatan teknologi yang tidak mendukung. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan atau manfaat peramalan. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang manfaat dari peramalan tersebut. Nah, peramalan yang telah tumbuh karena beberapa faktor. Antara lain, faktor yang pertama yaitu karena meningkatnya kompleksitas organisasi dan lingkungan. Hal ini menyebabkan semakin sulit bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan semua faktor secara memuaskan. Yang kedua, yaitu meningkatnya ukuran organisasi yang menyebabkan bobot dan kepentingan suatu keputusan meningkat pula. Yang ketiga, lingkungan dari kebanyakan organisasi telah berubah dengan cepat. Selanjutnya yaitu tentang peramalan diperlukan karena adanya perbedaan waktu antara kebijakan baru dengan waktu pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan sangat diperlukan pemanfaatan kesempatan yang ada dan gangguan yang mungkin terjadi pada saat kebijakan baru tersebut dilaksanakan. Peramalan diperlukan untuk mengantisipasi suatu peristiwa yang dapat terjadi pada masa yang akan datang, sehingga dapat dipersiapkan kebijakan atau tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk kedepannya. Selanjutnya yaitu manfaat dari peramalan itu sendiri. Apa sih manfaat yang diperoleh ketika kita akan melakukan peramalan? Yang pertama, yaitu peramalan ini membantu agar perencanaan suatu pekerjaan dapat diperkirakan dengan tepat. Yang kedua, peramalan ini merupakan suatu pedoman yang digunakan pedoman dalam menentukan tingkat persediaan perencanaan dan dapat dilakukan dengan melakukan pekerjaan secara optimal. Yang ketiga yaitu peramalan ini membantu meningkatkan pengembangan suatu pekerjaan atau periode untuk periode selanjutnya. Jadi dalam peramalan ini banyak sekali manfaatnya. Dan salah satunya yang saya sebutkan tadi. Kemudian, ada beberapa sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Selanjutnya ada metode peramalan. Metode peramalan adalah cara memperkirakan secara kuantitatif apa yang akan terjadi pada masa depan berdasarkan data yang relevan pada masa lalu. Keberhasilan dari suatu peramalan ditentukan oleh pengetahuan teknik tentang informasi masa lalu yang dibutuhkan. Informasi ini bersifat kuantitatif. Kemudian, teknik dan metode peramalan. Ada BNBMM, 6 faktor utama yang dapat didefinisikan sebagai teknik dan metode peramalan, yaitu 1. Horizon waktu. Horizon waktu merupakan pemilihan yang didasarkan atas jangka waktu peramalan, yaitu peramalan yang segera dilakukan dengan waktu kurang dari 1 bulan, peramalan jangka pendek dengan waktu antara 1 sampai 3 bulan, peramalan jangka menengah dengan waktu antara 3 bulan sampai 2 tahun, dan yang terakhir peramalan jangka panjang dengan waktu 3 tahun ke atas. Yang kedua adalah pola data. Ada 4 jenis pola data mendasar yang terdapat dalam suatu deretan data, yaitu
Apabila pola data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan, maka disebut dengan pola horizontal. Yang kedua, apabila pola data terjadi saat suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartalan, bulanan, atau hari-hari pada minggu, maka disebut dengan pola musiman. Yang ketiga, apabila pola data terjadi saat data dipengaruhi oleh fluktuasi jangka panjang dan lebih lama dari pola musiman, lamanya berbeda dari satu siklus yang lain, maka pola ini disebut pola siklis. Yang keempat, apabila pola data terjadi saat terdapat kenaikan dan penurunan jangka panjang dalam data, maka disebut pola tren. Yang ketiga, ada jenis dari model. Untuk mengklasifikasi metode peramalan kuantitatif, perlu diperhatikan model yang didasarinya. Model sangat penting diperhatikan, karena masing-masing model mempunyai fungsi yang berbeda. Yang keempat, biaya yang dibutuhkan. Biaya sangat diperlukan untuk meneliti suatu objek, yang termasuk biaya dalam penggunaan metode peramalan antara lain biaya penyimpangan data, biaya perhitungan, biaya menganalisa, dan biaya pengembangan. Yang kelima adalah ketetapan metode peramalan. Tingkat ketetapan sangat erat hubungannya dengan tingkat perincian yang dibutuhkan dalam suatu peramalan. Dalam pengambilan keputusan, variasi atau penyimpangan atas peramalan yang dilakukan antara 10-15%, sedangkan untuk hal atau kasus lain mungkin menganggap bahwa adanya variasi atau penyimpangan atas ramalan sebesar 5% adalah cukup berbahaya. Yang terakhir adalah kemudahan dalam penerapan. Metode peramalan yang digunakan adalah metode yang mudah dimengerti dan mudah diterapkan dalam pengambilan dan analisanya. Jenis-jenis peramalan. Dalam hal peramalan ini, beberapa teknik telah dikembangkan dan dapat dikelompokkan ke dalam dua metode, yaitu A. Metode kuantitatif adalah metode peramalan yang sangat mengandalkan pola data historis yang dimiliki atau atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan. Baik tidaknya metode ditentukan oleh perbedaan antara penyimpanan hasil ramalan dengan kenyataan yang terjadi. Peramalan kuantitatif ini dipergunakan bila terdapat kondisi sebagai berikut. Tersedianya informasi tentang masa lalu, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data, informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa pola masa lalu akan terus berlanjut sampai ke masa datang. B. Metode kualitatif atau teknologi. Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Metode peramalan kualitatif ini tidak memerlukan data yang serupa seperti metode peramalan kuantitatif. Input yang dibutuhkan pun tergantung pada pemikiran intuitif, pertimbangan, dan pengetahuan yang telah didapat. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Metode eksploratoris. Metode ini dimulai dengan masa lalu dan masa kini sebagai titik awalnya dan bergerak ke arah masa depan dengan melihat semua kemungkinan yang ada. Yang kedua, metode normatif. Metode ini dimulai dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang akan datang, kemudian berkejam mundur untuk melihat apakah hal ini dapat dicapai berdasarkan kendala, sumber daya, dan teknologi yang tersedia. Metode kuantitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode deret berkala adalah peramalan di masa datang didasarkan pada nilai sebuah variabel masa lalu atau kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Metode peramalan ini menggunakan tim seri sebagai dasar peramalan data aktual. Lalu, yang akan diramalkan untuk mengetahui pola data yang diperlukan untuk menentukan metode peramalan yang sesuai. Metode ini terbagi menjadi yang pertama adalah moving average, menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Rumus sigma dt-1 per n. dt-1 adalah demand dalam periode n sebelumnya. N adalah jumlah periode dalam rata-rata bergerak. Kemudian yang kedua, penghalusan eksponensial, merupakan suatu teknik peramalan rata-rata yang bergerak dengan pembobotan
di mana titik-titik data dibobotkan oleh fungsi eksponensial. Rumus Ft sama dengan Ft min 1 plus alfa, At min 1 min Ft min 1. Ft adalah peramalan baru, Ft min 1 adalah peramalan sebelumnya, alfa adalah konstanta penghalusan atau pembobotan, At min 1 adalah permintaan aktual periode lalu. Ketiga, proyeksi tren merupakan metode peramalan yang menyesuaikan sebuah garis tren pada sekumpulan data masa lalu dan kemudian diproyeksikan dalam garis untuk diramalkan masa depan. Rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari A adalah sigma Y per N, sedangkan mencari B sigma XY per sigma X pangkat 2. Y adalah variabel terikat atau penjualan, X adalah variabel bebas atau waktu, A adalah konstanta, B adalah koefisien tren, dan N adalah jumlah data atau pengamatan. Yang keempat, simple linear regression merupakan model matematis garis lurus yang menjelaskan hubungan fungsional antara satu variabel terikat atau dependent variable. Rumus Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari B, yaitu sigma XY per NX kali Y per sigma X pangkat 2 per NX pangkat 2. Untuk mencari A adalah Y per BX. Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, bukan waktu. A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, N adalah jumlah data atau pengamatan. Yang kedua, metode kausal. Model ini mengasumsikan bahwa faktor yang diramalkan menunjukkan suatu hubungan sebab akibat dengan satu atau lebih variabel bebas. Metode peramalan dengan kausalitas yaitu yang pertama, metode regresi dan kolerasi. Metode regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Sedangkan metode kolerasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Yang kedua, metode ekonometrika. Metode ini adalah metode statistika yang secara khusus disesuaikan terhadap kekhasan fenomena ekonomi. Yang ketiga, metode analisis input-output. Metode analisis input atau output adalah metode matematis yang digunakan untuk menelaah struktur perekonomian hubungan antar industri untuk memahami saling ketergantungan dan kompleksitas perekonomian, serta untuk mempertahankan keseimbangan antara supply atau penawaran dan demand atau permintaan. Berikutnya yaitu metode kualitatif. Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Metode peramalan kualitatif ini tidak memerlukan data yang serupa seperti metode peramalan kuantitatif. Input yang dibutuhkan tergantung pada pemikiran intuitif, pertimbangan, dan pengetahuan yang telah didapat. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode eksploratoris. Metode ini dimulai dengan masa lalu dan masa kini sebagai titik awal dan bergerak ke arah masa depan dengan melihat semua kemungkinan yang ada. Dan yang kedua yaitu metode normatif. Metode ini dimulai dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang akan datang. Kemudian bekerja mundur untuk melihat apakah hal ini dapat dicapai berdasarkan kendala, sumber daya, dan teknologi yang tersedia. Berikutnya yaitu pemilihan teknik peramalan. Faktor utama yang mempengaruhi pemilihan teknik peramalan adalah identifikasi dan mengetahui pola dari data. Beberapa teknik peramalan yang dapat digunakan antara lain yang pertama yaitu teknik peramalan untuk data stasioner. Data stasioner dapat didefinisikan sebagai data yang nilai rata-ratanya tidak berubah dari waktu ke waktu atau dapat dikatakan sebagai data yang bersifat stabil. Yang pertama yaitu teknik peramalan stasioner digunakan jika data stabil dan lingkungan yang berpengaruh relatif tetap. Contohnya yaitu angka kerusakan per minggu pada pemasangan bagian-bagian perakitan mesin memiliki rata-rata produksi yang sama. Kemudian kumpulan penjualan produk atau layanan dalam perkembangan proses kehidupan dan jumlah hasil penjualan dari tingkat usaha yang konstan.
Berikutnya yaitu teknik yang biasa digunakan yaitu naive, simple averaging, moving average, dan autoregressive moving average. Berikutnya yaitu teknik peramalan untuk data tren. Rangkaian tren ditandai dengan adanya kecenderungan arah data bergerak naik atau growth atau turun baseline pada jangka panjang. Dengan kata lain, runtun waktu dikatakan mempunyai tren jika nilai rata-ratanya berubah sewaktu-waktu sehingga diharapkan untuk menambah atau mengurangi selama periode untuk ramalan yang mana yang diinginkan. Selanjutnya yaitu teknik peramalan untuk data tren digunakan jika daya produksi yang meningkat atau kemajuan teknologi yang mendorong perubahan gaya hidup. Contohnya adalah permintaan komponen elektronik yang meningkat dengan adanya komputer dan pemakaian jalan kereta api yang menurun karena adanya pesawat terbang. Kemudian teknik yang bisa digunakan yaitu moving average, whole linear exponential smoothing, simple regression, growth curves, exponential, dan autoregressive integrated moving average. Berikutnya yaitu teknik peramalan untuk data musiman. Rangkaian musiman didefinisikan sebelumnya sebagai runtun waktu dengan pola pergantian yang berulang dari tahun ke tahun. Satu cara untuk mengembangkan peramalan musiman melibatkan pemilihan metode dekomposisi perkalian atau pembagian dan kemudian mengestimasi indeks musiman dari sejarah atau histori rangkaian. Indeks ini kemudian digunakan untuk memasukkan musiman pada ramalan atau menghilangkan efek dari nilai yang diobservasi. Kemudian teknik peramalan untuk data musiman digunakan jika musim mempengaruhi variabel minat. Contohnya yaitu konsumsi yang berhubungan dengan listrik, kegiatan musim panas dan musim dingin seperti olahraga, pakaian, musim tanam. Kemudian teknik yang bisa digunakan yaitu classical decomposition, census X12, winter exponential smoothing, multiple regression, dan autoregressive integrated moving average. 4. Teknik peramalan untuk data siklis. Efek siklis didefinisikan sebagai fluktuasi bergelombang di sekitar tren. Pola siklis sulit untuk dimodelkan karena pola mereka secara tipikal tidak stabil. Fluktuasi seperti gelombang yang naik turun di sekitar tren jarang terulang di interval waktu yang tetap, dan bersamanya fluktuasi cenderung bervariasi. Metode dekomposisi dapat diperluas untuk menganalisis data siklis, akan tetapi karena sifat yang tidak teratur dari siklus, penganalisaan komponen siklis dari rangkaian sering memerlukan penemuan kejadian yang kebetulan atau kepemimpinan indikator ekonomi. A. Teknik peramalan untuk data siklis digunakan jika yang pertama, putaran bisnis mempengaruhi variabel minat, contoh ekonomi pasar dan faktor persaingan. Yang kedua, adanya pergantian selera mode dan lain-lain, contoh fashion, musik, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga, terjadinya perubahan dalam produk, contoh perang, kelaparan, wabah penyakit, dan bencana alam. Yang keempat, adanya pergantian siklus produk, contoh pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan kejenuhan pasar, dan penurunan. Yang B, teknik yang bisa digunakan yaitu classical decomposition, economic indicator, econometric model, multiple regression, dan ARIMA. Selanjutnya, contoh peramalan teknologi. Pemanfaatan informasi potensi daerah dalam peramalan teknologi, studi kasus Provinsi Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Yang pertama ada pendahuluan. Pada tahun 2003 telah dilaksanakan kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan BPPT mengenai peramalan teknologi masa depan atau teknologi forecasting. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari teknologi masa depan yang akan mungkin terjadi di Indonesia. Pada kegiatan tersebut dianalisis teknologi satelit untuk aplikasi pertanian. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tahun 2003 tersebut yang berupa potensi daerah akan digunakan dalam penulisan makalah ini. Pada makalah ini akan dilihat teknologi masa depan yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ada perbedaan yang cukup tajam dalam sumber daya dan pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah sekitar menjadi pertimbangan ketiga daerah tersebut diambil sebagai studi khusus. Studi kasus teknologi masa depan yang akan dilihat adalah di bidang teknologi satelit pendukung pangan sesuai kesinambungan dengan kegiatan TF 2003. 2. Potensi daerah. Hasil TF 2003 berupa data primer yang didapat dari BPS hasil survei tahun 2001 dapat diperoleh melalui server lokal di Biro Perencanaan.
Dalam pangkalan data ini terdapat informasi daerah mengenai cuaca, ekspor komoditas, ekspor menurut negara tujuan, gunung, impor menurut barang, jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri, investasi, dan tenaga kerja yang diserap, jumlah dan kapasitas pabrik, kondisi tenaga listrik pada sektor industri, kependudukan, neraca gula pasir, neraca tepung terigu, produksi padi, produksi ketela pohong, produksi ketela rambat, produksi jagung, produksi kacang hijau, produksi kacang tanah, produksi kacang kedelai, produksi buah-buahan, potensi tenaga kerja, neraca volume ekspor atau impor, jumlah perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan bencana alam. 4. Hasil peramalan teknologi 2003. A. Ide 1, kategori inovatif dan feasible, yaitu laser gathering. Dengan menggunakan proses di mana pasif reaktan diaktifasi secara fotokimia dengan menggunakan laser atau radiasi ultraviolet untuk membersihkan atau menambahkan impurities tanah dari substansi lain. Di masa depan, kemungkinan ide 1 dapat digunakan di teknologi satelit pendukung opangan, di mana laser transmitter digunakan dos satelit dalam rangka meningkatkan komoditas pangan di Indonesia. Laser diarahkan dengan menggunakan informasi yang tersedia satelit, yaitu penggabungan GPS atau komunikasi atau cuaca, dan sebagainya. Laser dikirimkan sesuai kebutuhan tanah pada wilayah tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan di daerah tersebut. Metode laser visible dikarenakan ketelitian dari laser sangat tinggi sehingga kekhawatiran akan melebarnya side effect keluar target kecil. 5. Kesimpulan dan tindak lanjut. Saat ini, hasil teknologi forecasting 2003 telah diperoleh berupa 3 alternatif teknologi satelit di masa depan dan data potensi daerah dari 3 provinsi, yaitu Papua, Bali, dan Sulawesi Selatan. Dengan 2 data dasar ini dapat menjadi langkah awal penajaman teknologi masa depan. Kemudian, pada penelitian berikutnya, data potensi daerah diharapkan akan diberikan pembobotan berdasarkan tingkatan kepentingannya dalam 3 alternatif teknologi satelit tersebut. Kemudian, metode optimalisasi yang berbasiskan neural network, adaptif algoritma, maupun optimalisasi metode lainnya akan dapat digunakan setelah pembobotan yang sesuai diperoleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.